Halo teman-teman, selamat datang di channel Gritoto. Nissan Kicks 2023. Ini adalah mobil hybrid yang unik karena berbeda dari kebanyakan mobil hybrid yang ada di Indonesia saat ini. Dan sekarang dia sudah ada improvement meskipun nggak banyak. Tapi itu akan berpengaruh sama performanya. Dia sudah muncul dari tahun lalu sebenarnya, tapi kita baru bisa mengulas secara lengkap saat ini. Oke, sekarang kita ulas aja langsung Nissan Kicks model year 2023. Ini videonya. Kalau dari eksterior nggak banyak teman-teman. Dari bodinya, bentuk garis atapnya, garis bahunya, itu sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Karena memang fokusnya bukan di eksterior yang terlalu banyak ubahannya, melainkan di motor listrik yang sekarang lebih bertenaga. Tapi nggak apa-apa, saya mau bahas dulu. Ubahannya memang minim saja. Yang justru menurut saya paling signifikan adalah di bagian belakangnya teman-teman. Itu sekarang lampunya jadi kayak ada reflektor tambahan. Kesana kayak nyambung, tapi enggak, ini bukan lampu, tapi ini hanya reflektor saja. Lalu kemudian di bagian dalam itu ada tuas transmisi yang sekarang mirip dengan Nissan Ariya maju mundurnya. Jadi lebih lebih beda dari yang jelas, lebih beda dari yang sebelumnya. Nggak ada ubahan signifikan, tapi mungkin bisa bikin seger buat mereka yang mungkin udah bosen dengan format tuas transmisi yang lama. Gitu. Saya mau ngasih tahu dulu Nah, ini sistem hybrid yang ada di Nissan Kicks, teman-teman. Itu berbeda dari yang kebanyakan mobil hybrid yang ada di Indonesia saat ini. Dari Toyota kebanyakan paralel, lalu kemudian dari Suzuki R3 Hybrid itu mild hybrid, yang ini serial. Kalau Toyota dulu nih, si Innova Zenith Hybrid gitu misalnya ya, itu menggunakan sistem paralel. Artinya mobil berjalan bisa dengan mesin bakar, bisa dengan motor listrik, atau bisa dua-duanya. Gitu. Sementara kalau Suzuki R3 Hybrid, teman-teman, itu utamanya tetap di mesin bakar. Dia berjalan itu tetap dengan mesin sehingga hanya bantuan saja, mild hybrid saja. Sementara kalau ini teman-teman, serial hybrid Nissan Kicks e-Power. Untuk berjalan, mobil sepenuhnya menggunakan motor listrik. Lalu keberadaan mesin bakar itu hanya untuk mengisi baterai. Jadi baterai diisi dari mesin bakar maupun dari energi regeneratif. Tapi utamanya memang dari mesin. Mesinnya itu dari yang HR12, 3 silinder 1200 cc itu. Nah, yang menarik adalah motor listriknya teman-teman itu mengalami peningkatan spesifikasi. Tenaganya dari 129 PS jadi 136 PS. Lalu kemudian torsinya dari yang sebelumnya 260 Nm jadi 280 Nm. Artinya dengan torsinya itu teman-teman akan ngebuat Nissan Kicks mestinya bisa berlari lebih sigap, berakselerasi lebih kencang. Nanti kita ulas. Oke, sekarang saya geser tuas transmisi yang baru ini. Ini sudah di D. Jadi teman-teman, karena ini adalah serial, penggerak utamanya memang hanya satu, yaitu motor listrik. Dan mesin bakar seperti yang tadi saya sebutin hanya bertugas untuk mengisi baterai. Dan karena yang menggerakkan mobil hanya motor listrik, jadi bisa disebutkan bahwa ini adalah jenis hybrid yang paling dekat rasanya dengan battery electric vehicle, yang paling dekat rasanya dengan mobil listrik. Karena ya rasanya benar-benar kayak mobil listrik, kayak BEV. Artinya torsi yang sangat instan, tenaga yang sangat instan gitu, ngebuat dia bisa berjalan dengan karakter yang berbeda dari hybrid yang lain, apalagi mobil konvensional. Kalau hybrid yang lain atau mobil konvensional yang
masih digerakkan dengan mesin bakar gitu ya. Kan karakter tenaganya beda tuh ya. Mesin bakar itu kan di putaran tertentu kan torsi dan tenaganya. Kalau ini udah dari 0 rpm istilahnya. Oke. Jadi seinstan itu. Itu yang disukai mungkin pemilik Nissan Kicks terhadap karakternya. Torsi yang sangat instan dan kenyataan nih teman-teman. Yang dulu aja tuh sebenarnya udah gede, 260 Nm tuh udah gede. Lalu di settingannya sekarang itu jadi 280 Newton dan itu memberikan kecekatan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya teman-teman, itu 0 sampai 100 bisa dapat 9,1 detik dan itu kenceng. Sekarang dengan torsi barunya, dengan tenaga yang bertambah besar, sedikit bertambah besar gitu ya, dia 0 sampai 100 km per jam berakselerasi bisa dapat 8,5 detik. 8,5 detik. Jadi ini mobil hybrid, salah satu mobil hybrid tercepat di Indonesia saat ini. Saya agak lupa deh, ada nggak yang lebih cepat? Kayaknya nggak ada deh. Dibanding Corolla Cross Hybrid udah jelas dia lebih kencang. Dibanding Zenix Hybrid yang merupakan kijang terkencang, dan kijang hybrid itu udah lebih kencang dari Corolla Cross Hybrid, dia tetap lebih kencang nih, 8,5 detik. Tapi bukan soal full acceleration nih teman-teman. Yang saya suka adalah karakter ketika dia berjalan di kecepatan menengah, rendah, menengah, atau bahkan tinggi sekalipun, semua skenario itu tetap bisa memberikan akselerasi yang cepat. Nah tuh, jadi sama sekali nggak ada lag, udah jelas ya. Dan bisa seinstan itu di apapun rentang kecepatannya. Jadi saya benar-benar mendapatkan keasikan berkendara yang luar biasa. Ini adalah salah satu mobil yang paling asik dikendarai teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman berkesempatan nyobain Nissan Kicks atau bahkan memiliki gitu ya, dan bisa ngerasain gimana serunya bawa Nissan Kicks. Ini adalah salah satu mobil, nggak hanya hybrid, tapi hampir semua mobil di Indonesia di harganya yang menyenangkan untuk dibawa. Gitu. Masih bahas soal performa dulu teman-teman. Sayangnya dengan akselerasi yang lebih cepat ternyata efisiensinya malah sedikit memburuk. Sebelumnya teman-teman, konsumsi dalam kota dan tol itu 21,2 km per liter di dalam kota, sementara yang di tol itu di 18 km per liter. Yang sekarang, yang ini, itu di 20,3 km per liter untuk rute dalam kota, dan di rute tol itu 17,1 km per liter. Jadi tetap sangat amat irit, tapi nggak lebih irit dari yang sebelumnya gitu. Tapi tetap dengan skenario bahwa dalam kota itu lebih irit dari tol, dan itu penjelasannya sangat masuk akal. Saya coba jabarin lagi. Dengan kecepatan rata-rata yang lebih rendah di rute dalam kota dibanding sama tol gitu ya, itu ngebuat baterai punya lebih banyak kesempatan untuk diisi ketika momentum lagi gliding, lagi meluncur gitu ya, atau pas lagi ngerem, brake energi regeneratif gitu ya. Jadi dengan baterai yang cenderung terisi, yang lebih sering terisi, motor listrik jadi bisa berjalan lebih jauh tanpa mesin harus menyala untuk mengisi baterai gitu. Tapi teman-teman, salah satu peningkatan berikutnya selain settingan tenaga dan torsi yang lebih besar adalah soal baterai yang sekarang juga kapasitasnya membesar. Dari yang sebelumnya 1,5 kWh sekarang jadi 2,06. Ya memang tetap kecil sih, tapi membesar dari yang sebelumnya gitu. Dan karena tetap kecil itu ini mesin bakar 1200 cc nya itu jadi rutin menyala tuh, apalagi kalau throttle lagi diinjek gitu ya, pedal accelerator lagi diinjek lumayan dalam, yang artinya mesin membaca, komputer membaca kalau ini pengemudi lagi pengen kenceng, dan artinya motor listrik akan mengambil lebih banyak cadangan baterai gitu ya. Lalu kemudian mesin akan lebih tinggi meraungnya untuk mengisi baterai lebih deras. Makanya ketika saya lagi full throttle, suara raungan mesinnya juga ikut membesar simultan kayak gini. Nah, dan ini mesin yang sama dengan yang ada di Nissan March 12 atau di Datsun Go ya, Datsun Go Plus atau Datsun Go biasa yang 12. Jadi saya bisa sampai lagi ke teman-teman, meskipun ada raungan mesin itu sama sekali nggak ada simultan. Ini bukan hybrid paralel,
dia tetap digerakkan oleh motor listrik yang mesin itu perlu meraung untuk lebih deras mengisi baterai gitu. Dan saya juga perlu menyampaikan ke teman-teman soal rasa berkendaranya. Tadi saya udah sebut di awal kalau ini mobil asik banget kan, dan itu benar teman-teman. Jadi dari posisi duduknya aja, ini yang jok yang zero gravity nih. Ini posisinya nggak hanya apa ya, enak menopang, ergonominya bagus gitu ya. Tapi memang konstruksinya itu enak buat kita bisa santai, bisa rileks, tapi juga bisa sigap untuk bergerak kalau ada manuver tiba-tiba misalnya ngindarin apa gitu di jalan ya, ada orang nyebrang atau mungkin ada binatang lewat gitu misalnya. Jadi dia enak untuk menopang tubuh tanpa harus ngerasa kekekep gitu teman-teman, tetap nyaman. Dan ini garis bahunya rendah nih, kayak Honda Grand Civic mungkin teman-teman inget ya. Jadi dengan visibilitas yang lebih rendah gitu di sekitarnya ngebuat kita lebih mudah untuk memantau. Dan enak banget nih ngeliat ke depan, kanan, kiri, ke belakang yang gak ada masalah ya. Intinya adalah dari posisi jok, lalu kemudian visibilitas yang sekitarnya itu terasa rendah, itu ngebuat kita lebih ringan memantau kemana-mana. Yang ini joknya nggak diset tinggi teman-teman, tetap terasa rendah. Jadi dia bisa melihat sekitar dengan leluasa tanpa joknya harus ditinggiin. Dan bagi mobil yang enak buat menikung gitu, enak buat digas-gas gitu, posisinya emang paling enak serendah mungkin sih, biar nggak terpelanting, nggak terombang-ambing ketika lagi bermanuver gitu. Dari posisi duduk, dari lingkungan kabin, kokpitnya aja udah menyenangkan. Lalu kemudian soal karakter ya teman-teman, karena ini digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik serial hybrid, dia punya karakter yang sangat instan untuk berakselerasi. Itu dari kesigapannya dia bergerak. Lalu kemudian ketika dia bermanuver gitu ya, handling ya teman-teman, ini adalah mobil yang diset oleh Nissan untuk bisa bermanuver dengan sangat cekatan. Jadi ketika teman-teman butuh pindah lajur gitu ya, secara tiba-tiba pengen zigzag gitu ya di kecepatan tinggi, ini adalah mobil yang sangat amat nurut. Artinya kalau teman-teman pengen nikung kenceng gitu ya, ini misalnya kayak gini nih, rasanya lebih pede dan itu lebih aman jadinya. Kalau pengemudi yang pede untuk melakukan sesuatu terhadap mobilnya akan lebih aman ketika dia di jalan. Jadi lebih terkendali mestinya. Tapi memang ada konsekuensi. Set suspensi dan sasisnya untuk mendapatkan manuver yang gesit itu perlu diset rigid. Dan itu jelas mengorbankan kenyamanan. Dia jadi cenderung keras bantingannya. Sasisnya, suspensinya jadi keras sehingga buat mereka yang suka kenyamanan ya dia jelas nggak lebih baik. Ini match dengan Corolla Cross teman-teman hybrid. Kompetisinya dengan Corolla Cross hybrid. Corolla Cross hybrid itu cenderung nyaman, sementara ini cenderung dinamis. Jadi udah kebayang ya, ini adalah mobil yang enak buat nikung, tapi untuk menangani speed bump, polisi tidur, atau mungkin lubang di jalan gitu, ya pengorbanan. Konsekuensinya sih ke situ. Tapi gini, kalau habitatnya adalah di perkotaan yang lebih banyak ngedapetin aspal mulus, atau mungkin jarang lewatin jalan jelek gitu ya, rute daily dari rumah ke kantor atau ke kampus, ya ini adalah mobil yang fine-fine banget. Nggak ada masalah berarti, termasuk dalam soal kenyamanan kalau nggak banyak lewatin lubang gitu. Tapi apakah saya suka mengendarai ini tiap hari? Di rute rumah ke kantor ada jalannya jelek, polisi tidur, ngelewatin klaster pun juga ada, tapi ya masih bisa dimaafkan sih, nggak sampai sekeras itu bantingannya sehingga saya akan komplain dan nggak mau bawa mobil ini. Nggak, saya tetap lebih banyak mendapatkan keasikannya ketika dia bermanuver atau berakselerasi seperti ini. Instan teman-teman, sangat menyenangkan.
Lalu soal fitur teman-teman, jadi penambahannya nggak banyak sih kalau dibanding sebelumnya. Yang malah saya notice pertama adalah soal head unit, yang sebelumnya itu hanya Apple CarPlay, sekarang jadi Apple CarPlay dan Android Auto, yang mana itu kabar bagus buat pengguna Android Auto. Sehingga dengan Android Auto koneksi ke head unit untuk misalnya Gmaps, Waze, atau mungkin Spotify akan lebih seamless. Lalu fitur-fitur yang lain dia ada Advanced Driving Assistance System. Tapi kebanyakan memang soal warning aja sih. Kayak misalnya di sini nih saya akan melanggar marka jalan nih misalnya. Dan itu hanya berupa warning, bukan assisting yang akan mengoreksi setir. Jadi dia akan dikasih tahu nih misalnya. Nah, ada getaran tuh. Ada getaran di setir, ada visual di panel instrumen. Lagi. Nah, gitu. Lalu dia juga punya adaptive cruise control, jadi dia bisa ngegas dan ngerem sendiri. Lalu dia juga punya fitur yang bisa mengantisipasi terjadinya insiden dengan mengaktifkan rem secara otomatis. Namanya Intelligent Emergency Braking, dan itu jelas lebih bagus secara safety ya. Dan fitur ini teman-teman, dia di tuas transmisinya ada B, brake. Jadi dengan kita mengaktifkan B ini, kita tarik mundur ke belakang, brake regeneratifnya tuh jadi lebih kencang. Jadi dia lebih deras mengisi baterai. Tapi memang ketika kita lepas gas, pedal akselerator dilepas gitu ya, mobil jadi kayak ketahan gitu. Jadi kayak one pedal operation lah ya, cuma nggak sampai berhenti sekarang. Karena malah ngeganggu kan. Intinya dengan mode B ini, energi itu lebih cepat terisi baterainya. Energi lebih banyak keambil di regeneratif gitu ya. Dan baterai lebih cepat terisi. Tapi memang injak dan lepas pedal accelerator mesti lebih halus supaya nggak kayak ketahan gitu. Dan di drive mode-nya, mode berkendaranya ada sport, ada eco, dan ada normal ya, seperti biasa lah. Gitu. Dan EV mode ini baru bisa diaktifkan ketika kapasitas baterainya cukup. Kalau enggak ya nggak bisa. Karena EV mode itu kayak battery electric vehicle teman-teman. Bener-bener nggak ada skenario mesin nyala ketika EV mode ini diaktifkan gitu. Tapi kalau di B mulu jadi kayak ketahan mulu. Nah ini di D aja ada kesempatan untuk gliding. Secara fitur dari awal memang udah bagus teman-teman. Jadi ya kalaupun penambahannya nggak terlalu banyak, mungkin masih bisa diterima fiturnya. Dan teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Ini saya ingat waktu Nissan Kicks e-Power pertama kali muncul, itu merupakan hybrid full yang paling murah yang ada di Indonesia saat itu. Harganya 449 juta dan itu lebih murah dari Toyota Corolla Cross Hybrid, rival terdekatnya. Tapi kemudian di 2023 ini dengan segala ubahan di sana sini, lalu kemudian penambahan harga per tahun gitu ya, dia jadi 519 juta. Dan yang ini nih, yang atap hitam two-tone, dia 521 juta. Jadi secara harga signifikan. Dan bagi saya memang kalau berharap pada ubahan tampilan kayaknya nggak banyak ya. Menurut saya sangat minor. Lalu apa yang bisa di-highlight bagi saya adalah performa teman-teman. Dia mungkin secara konsumsi BBM jelas nggak lebih baik dari yang sebelumnya, tapi itu pun sudah bisa disebut sangat amat irit. Sesuai dengan ekspektasi hybrid mesti irit, dia sudah sangat amat irit. Meskipun kalau dibanding sebelumnya dia nggak lebih baik, tapi dia jelas sangat amat irit. Tapi akselerasinya memang bagi saya itu luar biasa. Itu adalah pencapaian mobil di harganya yang paling kenceng di Indonesia saat ini, seingat saya. Dengan harga di 500 jutaan, saya nggak ada nemuin 0 sampai 100 km per jam berakselerasi bisa di bawah 9 detik ya. Jadi ini istimewa gitu. Nah tinggal pertanyaannya, apakah dia layak untuk dibeli? Atau lebih spesifik, konsumen seperti apa yang diincar oleh Nissan? Bagi saya teman-teman, Nissan Kicks ini mengincar mereka yang suka sama hybrid, yang teknologinya bagus gitu ya. Lalu kemudian secara brand ya suka dengan Nissan. Lalu
mereka yang lebih spesifik lagi suka dengan aktivitas menyetir, driving enthusiast. Jadi mereka yang suka nyetir, lalu kemudian suka nyetir dengan penuh adrenalin gitu ya, karena dia enak untuk bermanuver, terus kemudian akselerasinya bagus banget. Jadi ya karakter seperti itu yang mungkin tertarik dengan Nissan Kicks gitu. Bagi saya, kalau saya punya uang di sekitar segitu, 520 jutaan, lalu kemudian saya fanatis sama Nissan, saya suka dengan teknologi hybrid juga, termasuk mobil yang berteknologi canggih, dan saya suka nyetir dengan penuh adrenalin. Bagi saya Nissan Kicks adalah mobil yang sangat menarik dan pantas untuk dipertimbangkan gitu teman-teman. Mungkin itu dulu ulasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu teman-teman di video Grid Out berikutnya. Terima kasih.